Oke, ini satu pertanyaan menarik ya. Kebetulan yang tanya alumni UGM, jadi saya jawab alumni UGM asli. Kalau yang tanya bukan alumni UGM asli, enggak saya jawab ya. Pertama, prinsipal kami atau penggugat kami ya, yang pertama adalah top hakim ya, atau Taufan Hakim, Taufan Hakim. Ini alumni UGM jurusan ekonomi manajemen, dan saya kasih tahu ini Bang Refli, dia juga bukan orang sembarangan. Ayahnya almarhum dulu anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan ya. Ayahnya dulu itu seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang kedua, Bangun Sutoto, ini dia itu jurusan FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, background dari keduanya, yang pertama itu seorang akuntan ya, kemudian yang kedua Bangun Sutoto ini seorang guru ya, dia guru, memiliki sekolah, memiliki murid begitu ya. Nah, kenapa mereka mengajukan dan kenapa kami meminta mereka yang menggugat? Karena alumni UGM otomatis ketika dipertanyakan legal standingnya, tentu mereka punya legal standing karena yang digugat itu core-nya adalah UGM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya penggugatnya UGM nanti bisa ada perbandingan ijazahnya UGM versi asli yang dimiliki oleh Taufan ya, Hakim, Taufan Hakim, dan yang dimiliki oleh Bangun Sutoto, apakah sama dengan yang kemungkinan ditunjukkan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo atau tidak? Itu yang sangat penting ya. Lalu kenapa citizen lawsuit, kenapa UGM ini mengajukan, dua alumni UGM mengajukan? Karena gugatan citizen lawsuit ini bukan gugatan class action, bukan gugatan perwakilan, bukan gugatan kelompok, tapi gugatan warga negara yang satu, dia adalah alumni UGM, berarti dia orang Indonesia. Yang kedua, dia membayar pajak ya. Yang ketiga, mereka keduanya memiliki hak politik, termasuk di sini adalah meminta kejelasan. Karena citizen lawsuit itu adalah tidak ada di situ gugatan perbuatan hukum, tidak ada di situ deskripsi karena melakukan perbuatan melawan hukum maka harus membayar sejumlah kerugian, itu tidak ada, melainkan bahwa dalam situasi yang genting seperti ini, kacau balau seperti ini, kenapa? Satu, Joko Widodo tidak bersikap, yang notabene dia adalah penasihat di dalam dan antara, artinya dia juga pejabat negara. Yang kedua, UGM sebagai institusi itu juga institusi negara. Yang berikutnya, Rektor UGM juga negara, wakil rektor 2 juga pejabat negara, dan kepolisian itu juga institusi publik. Nah, pertanyaannya ini saya tanya sendiri, kenapa kami mengajukan itu, saya jawab sendiri ya. Jangan diintercept Bang Refli. Nanti kalau diintercept saya putus, nanti kalau diintercept saya galak sekarang. Kalau diintercept saya putus. Soalnya sekarang banyak yang namanya unlawful interception soalnya. Jadi kenapa karena kita sudah membidik, ini bagian dari strategi. Kita ajukan PMH di Sleman 2 kali ditolak, di Surakarta yang pertama ditolak, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pun di Jakarta. Oleh karenanya kita menggunakan satu strategi lain, di mana di dalam kekacauan seperti ini, satu, mereka itu punya legal standing, orang Indonesia, alumni UGM, dan yang ketiga nih yang penting, mereka itu membayar pajak. Jadi kita sertakan bukti NPWP mereka. Oleh karenanya seorang warga negara yang sah, yang memiliki hak politik, yang memiliki kewajiban dan memenuhi kewajiban negara membayar pajak, sudah dengan sendirinya suara mereka didengar. Dan negara ini akan menjadi tidak bagus ketika ada problematik menyangkut lebih-lebih, dan tentu akan menjadi presiden buruk kalau negara tidak bisa menyelesaikan, dan itu akan menjadi legacy yang tidak bagus ya. Nah, jadi itu argumen kritisnya, argumen pertimbangannya, kita mau head to head antara penggugat prinsipal. Saya make it clear. Yang digugat itu adalah satu, Pak Jokowi atau UGM? Satu, yes. Oh, Pak Jokowi. UGM Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi dulu. Dua?
2 rektor. Rektor UGM. Iya, rektor. Oke. 3? Yang ketiga, wakil rektor 2. Wakil rektor 2. Iya. UGM ya. Yang keempat itu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri. Iya. Yang kelima itu turut tergugatnya adalah Universitas Gadjah Mada sebagai entitas pendidikan. Begitu Bang Refli. Oke, jadi 5 yang tergugat ya. Yes. 4 tergugat, satu turut tergugat, jadi 5 semuanya ya. Betul. Oke, nah Pak Taufik ya. Yes. Dari semua tergugat tersebut itu menyampaikan jawaban semua atau hanya pihak tertentu saja dari 5 itu? Oke, ini satu pertanyaan menarik ya. Jadi dari tergugat 1, 2, 3, dan 4, aku ulang kembali biar netizen itu paham. 1 tergugat 1 Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, kemudian yang kedua Rektor Universitas Gadjah Mada, yang ketiga adalah Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, dan yang keempat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta turut tergugatnya Universitas Gadjah Mada sebagai institusi. Semua memberikan jawaban, namun seperti tadi di muka kami jelaskan, jawaban Mabes Polri tidak dibahas sama sekali karena Mabes Polri hadir di persidangan kelima, sementara pembukaan sidang pertama, mediasi 1, 2, 3 dia tidak hadir. Terus pada saat kami membacakan gugatan tidak hadir, dan itu sesuai dengan hukum acara perdata itu tidak diperbolehkan. Itu yang saya bilang punya nilai akademis. Jadi ini memang memiliki satu konstruksi pertimbangan yang menarik, dan mudah-mudahan harapan kami ini mencerahkan seluruh bangsa Indonesia. Itu Bang Refli. Oke, nah sekarang bagian ngeri-ngeri sedapnya ya, pembuktian. Apa tuh? Yes. Dijelaskan juga kepada pemirsa ya, kepada Sobat RH, bahwa dengan ditolaknya eksepsi pihak-pihak yang disebutkan tadi, terutama pihak Joko Widodo, maka sidang citizen lawsuit ini akan masuk pada tahap pembuktian. Benar. Apa yang mau dibuktikan dan apa petitum yang dimintakan oleh Pak Taufik? Silakan Pak. Oke, yang pertama kita ajarkan kepada masyarakat di ruang publik ini ya, Sobat RH ini, pertama kewajiban beban pembuktian, karena kami adalah penggugat maka beban pembuktian ada di kami. Kami tentu akan membuktikan keresahan, kerugian negara yang begitu besar, berlarut-larut, itu yang akan kami buktikan, dan itu sangat mudah ya. Baik itu sikap dari Komisi Pemilihan Umum, sikap dari Komisi Informasi, dan kemudian KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi DKI, dan kemudian KPU Jakarta atau KPU Pusat, itu semua akan kita sampaikan di dalam pembuktian. Nah, tadi saya mengatakan bahwa substansi dari gugatan ini adalah negara harus mengambil alih, keresahan negara harus bertanggung jawab atas tidak terselesaikannya informasi atau kejelasan dari pendidikan seorang presiden, begitu, yang sekarang masih juga menjabat. Jadi oleh karenanya tadi di awal bahwa basic kami sekarang berbeda, penggugatnya keduanya kebetulan alumni UGM. Tentu di awal kami ingin mengatakan setiap warga negara ketika dia berada di persidangan dan ketika dia diminta untuk hadir di persidangan, dia harus menjawab dan dia harus hadir. Dan karenanya prinsipal kami selalu hadir di dalam persidangan, dan prinsipal kami juga akan membuktikan ijazah. Begitu pula sebaliknya, mereka juga harus membuktikan tentang ijazah mereka. Lalu sebelum sampai ke sana, mekanisme hukum acara kita ini kan pembuktian secara tertulis dulu. Jadi bukti surat, termasuk di dalamnya kami sebutkan itu KTP, NPWP, ijazah para prinsipal, para penggugat. Nah, dengan sendirinya ketika kami sudah selesai, nanti baru kami akan menghadirkan mereka yang disebut sebagai ahli. Jadi para ahli ini akan memberikan keterangan di depan persidangan ya tentang peristiwa. Pak Taufik, ini biar kita clear ya. Persisnya kata-katanya apa? Petitumnya itu minta apa? Ya, petitumnya yang pertama minta kepada Dr. Andes Insinyur Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, karena beliau mengaku insinyur dan tidak pernah membantah, terbukti beberapa orang sudah dipenjarakan. Dia harus mengeluarkan itu. Kemudian
Universitas Gadjah Mada yang mengakui bahwa yang bersangkutan ini alumni UGM harus ditunjukkan. Begitu juga wakil rektor yang menceritakan sejarah ketika masuk, mendaftar, membayar SPP, ikut KKN, skripsi, ya, wakil rektor 2 dia juga harus menyampaikan itu semua di depan publik. Dan otomatis kepolisian yang menyimpan ijazah di dalam semua informasi itu tegas disampaikan oleh Divisi Humas, ya, yang dikutip oleh sejumlah media itu mengatakan telah menyita. Oleh karenanya semua hal yang karena ini sudah wilayahnya wilayah pengadilan, maka itu semua harus disampaikan di depan sidang. Dan yang paling menarik harus menyampaikan permintaan maaf itu Bang Refli di poin berikutnya. Oke. Ya. Jadi permintaannya adalah ijazah itu ditunjukkan. Ya. Kemudian menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf, benar. Lah, lalu pembuktiannya bagaimana? Kan pembuktiannya harusnya sudah menunjukkan ijazah. Iya, pembuktiannya, pertanyaannya apakah mereka punya nyali untuk membuktikan ijazah? Kalau saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa, saya penasihat hukum Rismond dan Resuryo di depan pemeriksaan kepolisian saja mereka tidak bisa menunjukkan, padahal sudah menetapkan tersangka. Maka keyakinan kami mereka tidak akan berani untuk menunjukkan. Dan inilah menjadi problem begitu. Ini bukan soal yang mudah, buat kami itu soal mudah karena prinsipal kami memang UGM, jadi kita juga pasti punya skripsi, kita pasti punya transkrip nilai dan sebagainya, dan tentunya kita puncaknya klien kami akan membuktikan punya ijazah. Begitu Bang Refli, itu mekanisme persidangan kan. Jadi kita bisa tagih nih kepada Jokowi agar dia menghadirkan ijazah yang sokol katanya asli tersebut kan. Yes, baru-baru ini dia wawancara lagi, itu nanti ditunjukkan di pengadilan. Jangan-jangan dia tidak update citizen lawsuit ini mungkin. Ya mungkin pengacaranya juga tidak update itu mungkin karena pengacaranya terbagi dua kan, Jakarta dan Surakarta begitu. Oke, tapi begini Pak Taufik ya, ada nggak celah bahwa nanti pembuktian itu tidak sampai pada sebuah kewajiban untuk menyampaikan ijazah yang sokol asli. Lalu karena tidak pernah ditunjukkan yang sokol asli tersebut, hakim tidak bisa juga memutuskan untuk mengatakan ini asli atau tidak asli. Bagaimana? Ya, ini satu pertanyaan menarik. Mudah kami akan jawab. Kami sudah menganalisa dan mempertimbangkan serta mengantisipasi kemungkinan besar para tergugat hanya akan menunjukkan berita acara penyitaan. Tetapi itu kan berita acara, bukan ijazah. Itu dan saya pikir itu. Oleh karenanya di dalam optimisme kami, walaupun pada awal mendaftarkan selalu suaranya cibiran begitu ya, terutama media-media nasional itu mencibirkan, hampir semua media nasional itu nongkrongnya hingga hari ini itu di Kutai. Tempatnya Pak Jokowi di Kutai ya, di Jalan Kutai Kertanegara. Jadi kami tidak pernah pesimis karena kami sudah mengkalkulasi, kami menghitung bahwa kami yakin gugatan kami ini akan lolos. Salah satu prinsip terpenting gugatan kami ini lolos, saya yakin majelis hakim juga berkepentingan ingin melihat ijazah dan ingin mewakili kedahaganya bangsa Indonesia tentang keberadaan ijazah dan keyakinan UGM yang mengatakan yakin dia itu alumni begitu. Ini kan tidak mudah juga begitu. Karena saya meyakini nanti yang ditunjukkan itu berita acara. Mereka tidak akan berani menunjukkan ijazah, kopi atau apapun karena ahli kami, saksi kami, orang-orang yang berkompeten dan mengerti tentang mekanisme membuat karya tulis akademis berupa skripsi, dan mereka juga mengerti bagaimana proses dibuatnya nilai serta sampai kesimpulan pada transkrip begitu Bang Refli. Oke, tentu orang bertanya-tanya ya, siapa ahli yang akan disertakan atau diajukan oleh pihak Pak Taufik? Iya. Oh, ini satu pertanyaan bagus. Yang pasti kami akan menghadirkan Dr. Engineer Ridho MSc. Itu pasti kami akan hadirkan. Ya. Ridho Rahmadi. Iya, Ridho Rahmadi. Bukan Ridho Irama. Bukan. itu yang lain itu ya. Jadi kemudian yang kedua, kami juga sesuatu yang tidak diduga, kami akan menghadirkan Profesor Dr. Insinyur Sri
Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas PhD. Pak Oke. Bintang ini kan alumni Jerman, pendidikannya luar biasa. Beliau ini bersahabat dengan kami, beliau akan kami hadirkan juga. Dan tentunya Dalam konteks apa kalau Pak Bintang? Kalau Ridho Rahmadi konteksnya dia kan ahli artificial intelligence juga ya. Ya. Kemudian kalau Pak Bintang ini akademisi, beliau kan dosen ya, beliau kan dosen UI. Jangan lupa beliau pernah dicopot di masa Pak Harto, kemudian direhabilitasi di masa Pak Habibie, dan beliau orang yang ngerti bener kan proses mekanisme. Beliau alumni ITB S1, S2 ITB, S3-nya Delft Jerman, tentu dia sangat paham itu Bang Refli ya. Lalu ini yang menarik, ini ajang pembuktian pula bagi kredibilitas, kemampuan intelektual, kecerdasan, dan kejujuran akademik seorang Tifa. Tapi jangan disuruh ngelengkapin ya, aku nggak hafal namanya, pokoknya Dokter Tifa gitu aja. Namanya Tifauzia Tiasuma. Fauzia Tiasuma ya. Ini juga arena pembuktian, arena akademis, arena menguji kredibilitas karya tulis mereka yang saya sebut sebagai Richmond Sianipar, dan ini juga tempat atau panggung yang akademis terhormat serta kredibel untuk membuktikan apakah karya tulis mereka itu hoax, apakah karya tulis mereka itu fitnah atau ilmiah seorang yang disebut Roy Suryo. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi RRT diajukan semua sebagai ahli nantinya rencananya? Iya, semua diajukan. Kalau Bang Refli mau juga akan kami ajukan. Boleh, saya diajukan sebagai ahli nujum. Enggak, ahli tata negara. Apakah nanti saya akan bertanya apakah mereka itu subjek hukum sebagai pejabat negara atau tidak? Anda yang harus menjawab. Kalau Anda tidak datang, Anda tidak bersahabat dengan saya. Saya putus kontrak sama Anda kalau diwawancara. Ya. Kan kita kan harus terima kasih sama Pak Jokowi juga. Gara-gara Pak Jokowi katanya kita bisa ke Solo cepat dengan jalan tol. Iya. Oke, Pak Taufik ya. Tentu big questionnya adalah kok berani ya Pengadilan Negeri Solo kali ini ya. Jadi kok berani? Ini saya beritahu dulu, jangan lupa sebelum peristiwa ini seminggu setelah sidang pembukaan itu kami menolak hakim. Hakim yang sama. Komposisi hakim yang sama. Itu diganti karena ini menunjukkan bahwa Pak Satibi ini yang juga seorang doktor ini, dia juga dia punya nilai-nilai independen, dia punya nilai-nilai akademis, dan yang pasti dia punya integritas yang tinggi karena dia mau menjalankan mekanisme persidangan itu tidak di bawah tekanan politik. Saya meyakini bahwa pasti beliau itu juga ada tekanan politik dan tekanan administrasi serta yang lain-lain. Begitu Bang Refli ya. Sidang berikutnya kapan Pak Taufik dan agendanya apa? Tanggal 23 Desember, jadi itu hari Selasa ya. Oke. Jadi 23 Desember hari Selasa, apa agendanya? Agendanya pembuktian tertulis dari penggugat. Oke, belum menarik dong untuk dihadiri. Nanti waktu ahli-ahli aja kan? Iya, ya menarik juga. Kalau mau relay dengar suara saya harus hadir dong. Saya nggak mau wawancara tanpa live begitu Bang Refli. Khusus untuk RH, saya maunya yang live begitu. Akan susah nanti kegantengan Pak Taufik itu terlihat itu. Apalagi interview sambil pakai sepeda gitu kan. Pak Taufik, ini short comment from you mengenai GPK, tapi sedikit aja karena kita tahu bahwa kita tergabung dalam tim lawyer yang sama dan ternyata klien kita mendapatkan undangan untuk gelar perkara khusus ya, jadi pakai telur ini pastinya kan. Tetapi kita harus pahami juga bahwa memang ini diajukan oleh dua pihak ya. Egy Sujana pengacara Egy Sujana, tim Egy Sujana, dan kemudian tim TAKA ya, tim anti kriminalisasi aktivis dan akademisi dan aktivis ya. Nah, tetapi yang diundang prinsipal ya. Nah, kebetulan itu prinsipal kita ya, memang ada crossingnya juga dengan tim-tim lain. Tetapi intinya whatever it is, saya ingin minta komentar singkat dari Pak Taufik in general lah, karena kita kan belum spesifik, kan kita harus merapatkannya dulu dan lain sebagainya. Silakan Pak Taufik. Di dalam hukum acara pidana kan ada gelar
gelar secara umum, gelar perkara, baik dari lewat proses penyelidikan, kemudian penyidikan, penetapan tersangka, itu semuanya lewat mekanisme gelar. Dan hari ini yang terjadi ini menurut saya ini gelar yang kali kedua, gelar khusus. Gelar khusus itu apa? Gelar atas permintaan pelapor yang merasa hak-haknya ada yang ditinggalkan. Tetapi saya ingin mengapresiasi, namun saya tidak punya rasa optimisme itu Bang Refli, bahwa karena kami punya pengalaman. Tanggal 9 Agustus kami hadir. Saat itu saya bukan sebagai penasihat hukumnya mereka bertiga, tapi saya sebagai ahli pidana. 9 Agustus atau 9 Juli? 9 Agustus kemarin. Oh, 9 Agustus ya? Ayo, oke. Jangan dirubah-rubah Bang. Itu nggak ngerti itu Mabes mana, nggak tahu Mangga Besar itu, bukan Mabes Polri, itu Mangga Besar. Beda itu tempatnya ya. Oke. Jadi mekanisme itu tidak dilalui meskipun subjek atau pemohon dari gelar khusus itu adalah para pelapor, namun seharusnya hukum acara tetap dilakukan apa di dalam proses gelar perkara itu, selain menghadirkan para pihak ahli pengawas, ada di situ Komnas HAM dan Kompolnas. Tentunya yang lebih penting lagi ketika kita berbicara tentang sebuah perkara naik atau tidak naik, maka seharusnya alat bukti yang berupa ijazah itu juga dihadirkan. Namun pada saat itu tidak ada. Jadi saya pun tidak yakin apakah area ini akan terjadi. Yang ketiga nih, yang terakhir, karena dari gelar 9 Agustus 2025 dan hari ini Kapolrinya itu masih siapa orang yang sama, Sigit Prabowo, bahkan yang memimpin gelar saat itu apa namanya, direkturnya justru naik pangkatnya menjadi jenderal bintang 2, maka saya menilai ini seperti pro forma begitu. Pro forma artinya tidak akan mencapai legitimasi bahwa kasusnya mereka ini akan naik begitu. Itu kecuali mereka terdiri dari orang-orang progresif sebagaimana Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Begitu Bang Rafli. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan ini adalah satu jalan. Citizen Lawsuit di PN Solo ini satu jalan untuk menjadi ajang pembuktian dokumen ijazah asli tersebut, instead of kita menersangkakan atau mempidanakan orang ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Sampai jumpa di Jakarta. Kalau Anda mau ke Jakarta silakan kita. Sebelum di-close, ada pernyataan penting saya. Jauh-jauh hari sebelum ditunjuk sebagai Komite Reformasi Kepolisian, Prof. Jimli tegas mengatakan, menyebut nama saya. Kalau mau pembuktian perdata itu bukan di polisi, asli tidak asli bukan di polisi, di pengadilan. Apa yang dilakukan Taufik itu sudah benar. Persidangan perdata itu benar, jadi nggak ada pidana. Begitu, itu saja statement saya. Luar biasa. Jadi Anda sudah mengikat Pak Mahfud dan Pak Jimli ya, gara-gara RH Channel ya? Iya. Oke. Ya, makasih ya. Salam buat teman-teman di Solo. Ya, terima kasih, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat RH sekalian, karena kita mau sholat Jumat, saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Taufik, yang tidak lain juga adalah kolega atau rekan saya dalam tim yang membela RRT, Roy, Rismond dan Tifa atau Dr. Tifa. Mudah-mudahan itu menjadi jawaban ya, jalan away untuk membuktikan apakah memang kasus ijazah ini bisa selesai atau tidak. Bukan di gelar perkara khususnya, bukan di kasus pidananya, tetapi di citizen lawsuit ini. Walaupun ya kita bertanya-tanya, keberanian ini sifatnya independent atau there is a sign from the presidential palace in Jakarta to go forward. We don't know exactly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.